Yang pertama adalah kita membangun husnudzon dulu, tapi setelah itu harus ada ketegasan. Ada loh ya, tapi tidak tahu seperti apa. Saya tidak ngerti bentuknya kayak apa. Memang kalau seandainya ada nunjukkan videonya orangnya kayak apa modelnya kan bisa kebaca. Ya gini, ada sebagian orang awam itu menganggap sebuah kebaikan cuman karena tidak pakai ilmu itu adalah sebuah kesalahan. Orang awam menulis Bismillahirrahmanirrahim nama Allah di pahanya binatang. Dia maksudnya pengen atau membuat, mohon maaf, tato misalnya nama Allah ada di dadanya dan sebagainya. Itu semula mungkin karena niat baiknya ingin fanatik dengan Islam itu. Tapi telah salah karena tidak punya ilmu. Bisa jadi begitu. Kita tahu konteksnya seperti apa itu kok. Apa tadi gimana? Oh. Hah? Baca surat apa? Baca surat terus? Yang bisa dikasih homer itu. Nah, apakah dia maksudnya pengen ngajak orang, mungkin biar kenal agama, tapi dia kelas mabuk, jadi orang-orang mabuk, pengen diuji. Mungkin niatnya benar, tapi tetap itu adalah caranya salah. Sebab bagaimana minuman keras dibagikan? Itu kalau kita tidak tahu seperti apa cerita sesungguhnya. Kemudian jika memang tidak ada niat baik, kalau ada niat baik tapi caranya salah kita benahi. Berarti dia sebetulnya orang-orang itu mungkin potensi untuk mengajak kepada kebaikan. Cuman caranya pakai ilmu, jangan dikasih minuman. Mungkin pemabuk diuji suruh menghafal wadduha, setelah itu dikasih hadiah, mungkin apa? Sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Makan pun boleh, setelah itu sambil dengar ceramah di resto tersebut, boleh saja. Di kalangan pemabuk, ayo siapa yang bisa hafal wadduha? Dapat hadiah voucher 100.000 plus makan, tapi harus bertahan makan, tidak boleh langsung pergi. Dengar ceramah boleh, mungkin bisa jadi orang-orang itu tujuannya untuk ini. Saya tidak tahu sesungguhnya, mohon maaf, kita nggak ngerti modelnya kayak apa. Bisa jadi maksudnya pengen mengajak pada agama tapi caranya salah. Tinggal kalau memang dia orang yang punya kecemburuan untuk dakwah tapi nggak punya ilmu, tinggal dikasih ilmu. Bisa saja pemabuk yang banyak dikumpulin, setelah itu ada lomba siapa yang bisa membaca surat wadduha atau ad-duha ya tadi, surat apa dan sebagainya, yang bisa ayo dapat hadiah. Atau dapat makanan, atau dapat buku, atau dapat ini, tapi jangan khomer dong. Ini yang pertama, mungkin kalau orang niatnya baik, kemudian salah caranya, harus kita anggap, kalau kita katakan caranya salah, harus dibenahi. Tapi jika yang satu lagi bukan tujuan baik, hanya untuk main-main, itu adalah main-main agama. Main-main tentang manusia saja nggak boleh. Mencaci orang nggak boleh. Ini agama. Oh, dosa besar di dalam Islam. Ini kejahatan. Menyakiti kaum muslimin semuanya. Nggak boleh. Itu merendahkan agama. Dalam beragama kita nggak boleh saling mencaci maki lalu sesuatu yang ada hubungannya dengan syiar agama nggak boleh. Muqaddasat atau seperti itu. Sampai Anda pun sebagai seorang muslim tidak boleh loh ya mencaci sesembahan orang di luar Islam, nggak boleh. Anda merendahkan cara ibadahnya orang di luar Islam. Kalau masalah kajian ilmiah menjelaskan ini nggak logis dan sebagainya itu, tapi di lingkup kita nggak boleh kita merendahkan. Tapi kalau tujuannya merendahkan sampai Al-Quran, na'udzubillah. Kalau dia niat merendahkan langsung keluar dari iman, murtad ya. Dan dosa besar. Dan hendaknya wajib dihentikan, baik dengan cara yang salah yang pertama, karena tidak ngerti tinggal diajari saja, mungkin dia pejuang hebat, atau orang kaya pengen membawa orang pada kebaikan yang tadi yang pertama, atau memang dia motifnya adalah hanya untuk main-main. Kami ingatkan, kalau ingin main-main buat konten dan sebagainya, jadilah orang cerdas, ya hamba Allah. Kalau Anda main-main membuat konten dalam video Anda misalnya, yang cerdas, jangan nyakiti suku, jangan nyakiti agama, jangan nyakiti manusia. Kalau ingin menghibur yang baik, jangan ngerusak akhlak, itu cerdas baru. Orang buat konten yang hebat itu adalah, konten yang dibuat adalah menarik, tapi tidak merusak kemanusiaan, tidak merusak akhlak, tidak merusak iman. Tidak merendahkan agama, itu baru. Dan kita perlu orang-orang cerdas.
Paling tidak membuat konten merendahkan manusia. Karena kan ada orang pengen viral, nyaci suku. Ya karena memang derajatnya, cara berpikirnya seperti itu. Cuman yang mendengar suara ini orang cerdas. Termasuk barangkali memang itu adalah seorang suka buat konten. Ayo cerdas dong, konten Anda pasti bermanfaat, hebat. Viral, bermanfaat. Tidak merendahkan kemanusiaan, tidak merendahkan akhlak, tidak merendahkan agama. Harus begitu dong. Orang cerdas. Anak muda gak cerdas, membuat kerusakan tanpa ia sadari. Bangkitlah ya anak-anak cerdas. Gunakan kecerdasanmu. Katanya pernah kuliah di kampus. Cerdas dong. Masa nyakiti orang itu dianggap sebagai sebuah kebaikan? Buat konten merendahkan suku, buat konten merendahkan agama, buat konten berarti perlu dibangun kecerdasannya. Dan itu tanpa ia sadari adalah perusak di negeri. Yang suka, mohon maaf, yang suka membuat konten mencaci maki suku adalah pemecah belah. Mencaci maki agama, memecah belah. Termasuk tadi main-main kayak begitu adalah membuat kerusakan, membuat orang marah, orang Islam marah. Biarpun dirinya seorang muslim juga. Pada zaman Nabi ada juga orang muslim yang mengganggu orang muslim, harus kasih sanksi kok. Kurang lebih seperti itu, tolong ya. Kami ingatkan pada anak muda, mungkin hari ini kan hari zamannya medsos, pastikan medsos yang kalian tekuni wahai anak muda tidak merendahkan dirimu. Ada seorang pernah merendahkan dirinya, auratnya diumbar. Nggak cerdas dia. Nggak tahu kalau dia telah direndahkan, setiap pria hanya melihat kemolekan tubuhnya saja dan direndahkan, bukan disanjung. Disebut cantik tapi direndahkan tanpa menghargai. Nah, Anda wanita harus cerdas dong. Jangan membuat konten-konten yang merusak diri Anda, menjatuhkan Anda. Anda cerdas. Kalau cerdas, terhormat, baik, mulia, membangun kemanusiaan, akhlak, iman, tidak merendahkan agama. Perusak persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia itu yang munculnya orang-orang yang tidak pernah berpikir dan merasa, tidak pakai perasaan. Ngomong ceplas-ceplos. Kita itu manusia tempat bersalah. Kami secara pribadi menjaga untuk tidak ngomong, mencaci, tapi masih kepleset namanya manusia kok. Bagaimana kalau kita tidak berhati-hati? Mohon maaf. Sampai hari ini pun saya ngomong begini, hati-hati jangan sampai ada tersakiti. Masih ada yang tersakiti. Lah kalau kita yang sudah menjaga saja kadang masih suka menyakiti, bagaimana kalau tidak menjaga lisan kita? Ayo kita semuanya. Pendidikan dari agama Nabi Muhammad adalah menjaga. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat percecokan, membuat keributan. Kalau ingin viral, kalau hanya urusan konten harus viral, yang bermanfaat, tidak merusak tadi kemanusiaan, agama, suku, sehingga Anda menjadi juru damai di negeri ini. Jadi dia adalah perusak orang-orang yang seperti itu, mudah gelisah, mencaci, akhirnya itu nanti lihat antara pendukung dan yang ingkar berantem lagi, aneh. Kalau salah katakan salah ya Allah, biarpun itu bapakku, anakku, saudaraku. Kalau memang salahnya adalah salah yang belum dibenahi kelompok yang pertama, ya diingatkan. Tapi kalau salah aja salah dia sengaja, ya dikasih sanksi. Itu tanda cinta kita dong, supaya dia nggak mengulangi lagi dan tidak ditiru oleh yang lainnya. Yang menjadi masalah hari ini adalah fanatik buta. Hanya karena saya tidak cocok dengan seseorang, maka siapapun yang dimusuhi orang itu harus aku bela. Kan repot. Sebetulnya nggak pengen membela anak-anak yang buat konten tadi. Dia cuman karena ini telah dikritik oleh orang-orang yang kebetulan saya tidak senang dengan mengkritik, langsung saya pura-pura saya menjadi pembela dia. Ini kan hawa nafsu. Anggap saja ini anak, ini anak-anak muda yang buat konten ini dianggap salah, lalu banyak mengkritik. Gara-gara saya tidak cocok dengan mungkin ormas atau apa yang saya mengkritik, gara-gara saya tidak senang dengan ormas ini, langsung saya menjadi pembelanya. Nah ini kan nggak jujur dia. Di barisan orang membela. Ini model ini. Sehingga musuhi ulama, apaan ulama keras, ulama ndak kurang ngopi kayak atau macam-macam, kadang-kadang macam-macam komentarnya. Jadi hati-hati, ayo kita jujur. Jadi dah juru damai hamba Allah. Jadi ya juru damai, lesan Anda yang indah. Jangan bikin kerusakan antara agama dengan agama. Mengadu domba antara agama juga nggak boleh, antar suku. Itu saja insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Damai dan jadi juru damai. Dunia hingga akhirat. Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.